Terima kasih untuk himbauan persembahan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Herlen, dan sekali lagi saya sudah menuliskan di chat untuk mengajak jemaat mengirimkan persembahan dengan angka 23 di belakang jumlah sumbangan atau jumlah ucapan syukur yang diberikan dalam rangka 23 tahun Makarios ini. Dan kita menghimbau sekali lagi ya, karena meskipun Gereja Makarios nggak dibilang berkekurangan, tetapi namanya dana operasional. Kita adalah gereja yang sangat, saya bisa bilang Gereja Makarios itu gereja yang di dalam penata layanan, di dalam persembahan itu sangat disiplin, di dalam mengirimkan ke conference dari berpuluhan persembahan terpadu, sehingga kadang kita tidak sadar bahwa sisa yang tertinggal di gereja itu tidak banyak. Nah, jadi tetap kita butuh untuk teman-teman yang diberkati. Marilah kita memberikan donasi juga selain yang terpadu setiap bulan. Kita berikan setiap Sabat selama kebaktian. Karena itu untuk membantu operasional gereja. Di dalam rangka ulang tahun 23 tahun Makarios ini, kita memasuki Sabat yang ketiga, di mana kita sudah mengikuti firman Tuhan tentang kasih persaudaraan, gereja yang suka belajar, dan Sabat ini adalah, saya pikir pendeta yang sangat tepat untuk membawakan tentang penata layanan, karena kita sudah melihat bagaimana keluarga Pendeta Tilung melakukan pelayanan di dalam kehidupan mereka sampai saat ini. Nah, kita akan mengikuti, dan topiknya ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat topiknya adalah kaya, bahagia, dan hidup kekal. Siapa yang tidak mau? Pasti semua mau ya. Kaya, bahagia, dan hidup kekal. Ayat inti yang akan ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Tilung. Silakan Pendeta Tilung. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Selamat Sabat, Pendeta. Sekali boleh bersama-sama dengan Sabat, Makarios.
pada Sabat yang indah ini. Saya terus terang sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan karena kasih-Nya yang luar biasa, memberikan saya kesempatan sampai saat ini masih boleh berbicara kepada Jemaat Makarios. Dan tentu saja saya sangat berterima kasih kepada Pendeta Harlen yang dan juga kepada Pendeta Morris yang memberikan kesempatan saya, memberikan mimbar kepada saya boleh berkhotbah kepada jemaat Tuhan yang ada di Makarios. Dan juga tua-tua jemaat ya, ketua-ketua jemaat. Dan juga Dewi yang tentu saja sudah merancang ini dengan baik sekali. Dan kebetulan saya diberikan kesempatan dalam rangka memperingati ulang tahun daripada Makarios yang ke-23. Saudara-saudara, saya terus terang sangat berbahagia sekali. Tentu saja saudara juga berbahagia, tapi paling berbahagia saya. Karena pada Sabat ini, saya boleh merayakan ulang tahun gereja, 2 gereja. Taman Harapan dan kemudian Makarios. Oleh karena itu, sebentar jam 3 saya harus ke Makarios, ke Taman Harapan, offline ya, untuk menerima penghargaan dari Taman Harapan selama 11 tahun pelayanan di Taman Harapan. Jadi demikian juga pada kesempatan ini, saya berbahagia sekali masih diingat oleh Dewi ya, berikan kesempatan untuk berbicara. Jadi tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Dewi, ini dalam rangka ulang tahun Makarios yang ke-23. Kebetulan saya melayani Makarios 7 tahun. Dan kemudian saya begitu tidak bisa melupakan Makarios. Itulah sebabnya kalau diminta oleh Makarios apapun itu, yang lainnya tunggu dulu, Makarios dulu. Karena terus terang saya mendapatkan banyak berkat dari Makarios. Berkat kerohanian terutama, dan terutama pendidikan. Saya kuliah ya, S2 tadi saya sudah bicara dengan Pak Gun tadi dan lain-lain. S2 saya dapat dari ketika saya mengembalakan Makarios. Bayangkan, Makarios memberikan kesempatan kepada saya untuk meninggalkan pelayanan selama beberapa hari karena saya harus menempuh ujian atau kuliah di UNAI, mengambil S2 walaupun hanya magister ministry. Saya sangat berterima kasih kepada Jemaat Makarios semuanya, dan saya menyaksikan ada begitu banyak wajah-wajah baru. Ini artinya bahwa Makarios sangat bertumbuh dan berkembang. Dan kemudian saya juga pada kesempatan ini turut sangat berterima kasih kepada Christine ya, yang menyanyikan lagu pujian tadi, yang ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Karena berbahagia itu oleh karena melayani. Berbahagia itu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kemudian kuartet dari UNAI 78, tak lama lagi Yesus datang. Jadi tak lama lagi kita mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Dan sebetulnya, terus terang saja, ini khotbah yang paling sulit mengenai penata layanan. Apalagi berkhotbah kepada jemaat yang setia dalam penata layanan. Tadi sudah disinggung oleh Dewi. Dan saya sempat pada waktu di conference menyaksikan, dan bukan menyaksikan ya, melihat dan kemudian melihat data bagaimana pemberian atau perpuluhan dan persembahan dari Makarios, sampai kalau tidak salah satu jemaat pembayar perpuluhan yang terbesar di Asia Pasifik Selatan. Jadi sebetulnya apalagi yang saya mau bilang, apalagi yang saya mau sampaikan. Terima kasih juga kepada Pendeta Heron yang sudah membawakan renungan bagi kita untuk penata layanan, menguatkan kita supaya kita setia dalam penata layanan. Jadi sebetulnya ini sulitnya adalah saya berbicara kepada orang-orang yang setia. Nah ini itu yang menjadikan saya grogi untuk berbicara kepada jemaat Makarios. Nah saudara-saudara, walaupun demikian, barangkali ada yang dapat diambil dari apa yang saya akan sampaikan pada saat ini. Nah itulah sebabnya saya mengambil judul yang agak berbeda dengan karena saya tidak akan berbicara mengenai uang, dan saya akan berbicara mengenai kaya, bahagia, dan hidup kekal.
Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, buatlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan pada saat ini, seolah-olah Engkau berbicara kepada umat-umat-Mu, dan seolah-olah Engkau menyapa mereka, hadir bersama-sama dengan mereka. Dan buatlah firman ini menjadi tanaman yang bermanfaat di dalam sanubari kami, sehingga dengan demikian itu boleh berbuah dalam kehidupan kami, dalam karakter kami, dalam kata-kata kami, dalam sikap kami, sehingga orang boleh melihat kami, ada Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Yesus melalui kehidupan yang kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menyimak dan kemudian mempraktekkan apa yang kami dengar ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau share screen ya. Jadi ya, silakan. Ya. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, judul yang saya akan bawakan dalam khotbah ini, kaya, bahagia, dan hidup kekal. Mudah-mudahan menjadi bagian semua kita yang ada di Makarios, sehingga dengan demikian, sampai kita kaya, kita bahagia, dan kita memiliki hidup yang kekal ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Banyak sekali orang bermimpi untuk jadi kaya. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak mau jadi kaya. Saya kira semua kita pasti mempunyai impian untuk menjadi kaya. Karena dalam pikiran kita, kalau kita kaya, pasti kita akan bahagia. Nah, ini yang menjadi tujuan manusia, sehingga manusia berpacu dengan waktu, kerja keras, dan sehingga dengan demikian mereka berharap sehingga mereka bisa jadi kaya. Dan jadi menjadi kaya itu sebetulnya ada pepatah lama, ya, kiat menjadi kaya, pepatah lama, ya, hemat pangkal kaya. Dan kemudian kerja keras pasti kita jadi kaya, dan berhemat kita pasti jadi kaya. Saya teringat di kampung halaman saya ada orang yang ya termasuk kaya lah waktu itu, di zaman saya masih kecil. Dia sudah orang kaya, rumahnya besar, sawahnya banyak, ladangnya banyak. Tapi sudah tahu, dia dikenal dengan begitu hemat luar biasa. Jadi dia kalau beli lauk ya, dia walaupun padinya banyak, tapi dia tidak makan apa? Dia tidak makan beras. Dia makan ubi-ubi, dan kemudian ya kalau paling apa namanya, beras jagung. Dan kalau dia beli apa namanya, kalau dia beli lauk, dia beli ikan roa, tahu ya ikan roa. Dan itu ikan roa itu hanya dicelup-celup kemudian diambil lagi, jadi hanya kasih rasa di kuah itu, baru diambil lagi, baru kemudian dicelup. Itu jadi makanannya itu. Jadi tidak belanja banyak dia pada setiap hari, dan itu yang menjadikan dia kaya. Orang kagum karena luar biasa pengorbanannya, luar biasa perjuangannya untuk menjadi kaya. Nah, saudara sekalian, masalahnya adalah, apakah ketika kita menjadi kaya, kemudian kita bahagia? Dalam fenomena orang-orang kaya, sering kita menyaksikan ada begitu banyak orang yang, jadi ada orang kaya oleh karena turunan ya. Jadi dia masih kecil sudah kaya. Tapi ada orang kaya yang oleh karena susah payah, dia kemudian berusaha untuk menjadi kaya. Tapi masalahnya sudah jadi kaya, dia ditimpa dengan penyakit, dan akhirnya kekayaannya itu habis oleh karena penyakitnya. Tapi ada juga orang yang bersusah payah, sehingga dia bisa menempuh pendidikan, dia jadi kaya, dan kemudian dia menjadi umat Tuhan, dan dia merasa bahagia sekali. Jadi itu luar biasa. Dan itu sebenarnya kita harapkan. Namun, step berikutnya adalah ketika kita kaya, kemudian kita bahagia, kita berusaha untuk apa? Kita bisa hidup kekal. Nah, saudara, saya kira
menjadi kaya yang saya maksudkan di sini, nanti kita akan lihat adalah ada tips atau trik-trik yang kita harus lakukan untuk supaya kita menjadi kaya dan kemudian kita bahagia dan hidup kekal. Tadi sudah dibacakan ayat inti saya adalah di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Dia berbunyi begini sekali lagi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan luar biasa. Dan kemudian aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa. Saya Om Google yang cerita begini. Ada 5 orang terkaya di dunia tahun 2021. Yang pertama Jeff Bezos ya. Kekayaannya ada kurang lebih 199,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.857 triliun mengacu pada kurs rupiah 14.300. CEO Amazon. Dan kemudian ada yang kedua adalah Elon Musk. Kekayaannya 191 miliar atau setara dengan 2.737 triliun rupiah. Founder and CEO dari Tesla. Dan kemudian Bernard Arnault dan family yang punya kekayaan 2.552 triliun. Dan dia ada CEO daripada Louis Vuitton ya. Saya cuma baca. Dan kemudian 4 Mark Zuckerberg ya. Dia mempunyai kekayaan 1.951 triliun rupiah atau dia adalah CEO dari Facebook. Dan yang kelima sekarang ini adalah Bill Gates. Yang dulu pernah di puncak teratas, yaitu 1.901 triliun rupiah, CEO dari Microsoft. Saudara, saya mau sampaikan bahwa ini pernyataan dari orang-orang ini, orang-orang kaya ini. Salah satu orang kaya menyatakan begini, ini juga dikutip dari Om Google. Studi di Boston menemukan bahwa orang yang kaya raya sering merasakan ketidakpuasan dalam hidupnya. Kekayaan mereka sangat mempengaruhi kecemasan dalam hidupnya, yang berdampak pada hubungan percintaan, pekerjaan, hingga kedekatan dengan keluarga. Bahwa mereka juga tidak puas dengan banyaknya uang yang mereka dapatkan. Dan kemudian ada 5 katanya yang membuat mereka tidak bahagia, yang membuat mereka tidak tentram hidupnya. Yang pertama apa? Semakin kamu kaya, semakin kamu takut kehilangan uang yang kamu punya. Dan kemudian yang kedua, mencari pasangan sejati akan semakin sulit daripada orang biasa. Dan yang ketiga, kamu akan semakin khawatir dengan masa depan anak-anakmu. Dan yang keempat, teman dan lawan semakin sulit dibedakan. Ya, kalau ada uang kan teman pasti banyak. Kalau tidak ada uang, teman pasti nggak ada. Kemudian 5 kejutan dan hadiah semakin tidak ada artinya. Ya, kalau dia ulang tahun, kalau kita diberikan hadiah ulang tahun, ya, wah bahagia sekali. Apapun itu hadiahnya kita bahagia sekali. Tapi kalau orang-orang seperti ini, kita mau kasih apa? Mau kasih pesawat pun mereka tidak bahagia. Karena mereka sudah punya semuanya. Nah, itu sebabnya tidak berbanding lurus ya. Kaya dan bahagia. Jadi banyak sekali orang kaya, tapi tidak berbahagia dengan kekayaannya. Nah, saya mau sampaikan seorang yang kaya yang dicatat di dalam Alkitab. Dan kita akan lihat bagaimana tips-tips untuk menjadi kaya, bahagia, dan kemudian hidup kekal. Siapa dia? Yaitu 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepadanya pada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Nah, mari kita coba hitung kekayaan Raja Salomo.
1 tahun 666 talenta emas. 1 talenta sama 3.000 sikal. Sama dengan 34 kilogram. 34 kilogram kali 666 sama dengan 22.642.000. Jadi 22 ton ya, 644 kilogram. Raja Salomo memerintah selama 39 tahun. Jika dengan perkiraan pajak, inflasi, dan suku bunga saat ini, kekayaan diperkirakan sebesar 2,2 triliun USD, ya Pak, dolar Amerika. Kali 14.000 saja, itu berarti 30.800 triliun. Jadi orang kaya yang di atas tadi masih kalah dengan Raja Salomo. Nah, saudara, sebelum kita datang pada tips-tips Raja Salomo yang ditulis dalam Alkitab supaya kita boleh menjadi kaya dan kebahagia dan kemudian hidup kekal, kita baca dulu bagaimana tulisan Roh Nubuat tentang ini. Bukanlah dosa untuk mencari kekayaan. Dengan tujuan ini bukanlah dosa untuk mencari kekayaan. Kitab suci tidak menyalahkan orang apabila ia menjadi kaya. Sekali lagi, kitab suci tidak menyalahkan orang apabila ia menjadi kaya. Jikalau ia telah beroleh kekayaan itu secara jujur. Jadi saudara, mari kita berusaha untuk jadi kaya. Ya, itu tertulis dalam Testimonius di 6 halaman 453. Jadi tidak dosa menjadi kaya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang kaya. Ya. Sebab saya miskin kan gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi kalau dia dapat kekayaannya dengan jujur, maka itulah berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan tidak dosa menjadi orang kaya. Nah, yang salah adalah, jadi kita lihat di sini. Nasihat Tuhan melalui pengalaman Raja Salomo untuk kita jadi kaya, bahagia, dan hidup kekal. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 3, ada 2 perikop di sana. Dan perikop yang pertama adalah berkat dan hikmat. Alkitab menyajikan Yesus dengan cara yang menarik sehubungan dengan hikmat. Kristus adalah wujud kebijaksanaan. Ya, saudara lihat. Kristus itu adalah wujud dari kebijaksanaan. Rasul Paulus menggambarkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-24. Kitab Amsal berbicara tentang hikmat sebagai satu pribadi. Kalau saudara baca dalam Amsal 1 ayat 20, dia sebenarnya membicarakan tentang seseorang atau pribadi. Amsal 8 ayat 1 dan kemudian Amsal 9 ayat 1 sampai 5. Jadi kemudian Kolose pasal 2 ayat 3, Kristus adalah sumber dari segala hikmat. Jadi kalau kita berbicara mengenai hikmat, mari kita lihat Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nya di sini, walaupun ditulis sebagai huruf kecil, tapi kalau kita mempelajari lebih dalam, hikmat itu adalah Yesus. Maka umur panjang ada di tangan kanan Yesus, di tangan kiri Yesus kekayaan dan kehormatan. Karena Alkitab menyatakan bahwa dia adalah sumber bahagia dan kehidupan kekal. Sumber kekayaan. Sumber hikmat. Jadi kalau kita membaca Amsal 3, itu sebenarnya mengarah kepada hikmat. Dan hikmat itu, dan sumber hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi kaya, bahagia, dan hidup kekal? Ya, kalau pebisnis sukses menurut Jeff Bezos, ada 3. Memiliki misi dan visi yang kuat, dan kemudian jangan takut gagal, dan kemudian memiliki pemikiran yang fleksibel. Ya, itu saja semua pebisnis kita tahu tentang ini. Dan saya akan membahas 3 tips yang diberikan oleh Raja Salomo. Sebetulnya ada beberapa, tapi saya ambil 3 yang paling penting. Supaya kita boleh menjadi kaya, kita boleh menjadi bahagia, dan kemudian kita mendapatkan hidup kekal. Yang pertama, kita baca Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Ada banyak orang, pada waktu dia masih berjuang untuk jadi kaya, dia begitu setia sekali. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan juga dekat dengan sesamanya. Tapi setelah dia mendapatkan kekayaannya, dia mulai meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa setelah jadi kaya, itu adalah kepunyaannya. Itu ada miliknya. Maka dia harus jaga dengan baik-baik miliknya, kalau perlu sampai ke 7 turunan. Itulah sebabnya dia tidak bergaul dengan orang banyak, karena dia dibatasi oleh kekayaannya itu sendiri. Mari kita lihat kenapa kita harus mengasihi. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Saudara bayangkan, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, mereka kemudian melanggar kehendak Tuhan, melanggar firman Tuhan. Harusnya, kalau saya sebagai pencipta, kalau saya sebagai Allah, berapa susah saya melenyapkan Adam dan Hawa itu. Tak usahlah. Saya hanya buat manusia dari lebu dan tanah, dihembuskan nafas, dan kemudian jadilah manusia. Ya sudahlah. Kalau mereka sudah melanggar, biarkan, saya akan buat yang baru. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan tidak membuat manusia atau menciptakan manusia yang baru? Kenapa dia mempertahankan Adam dan Hawa? Supaya mereka tetap hidup, mengampuni mereka. Bahkan yang luar biasa, saudara, dia mau mati bagi manusia yang berdosa. Bagi Adam dan Hawa yang melanggar kehendak Tuhan. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau menjadikan jembatan antara manusia dengan Allah dengan kematiannya. Itu luar biasa. Coba bayangkan, saudara, dia sebagai pencipta boleh melenyapkan manusia pada saat itu, menciptakan manusia yang baru, tapi dia memelihara ciptaannya itu. Kenapa, saudara? Jawaban satu-satunya yang saya bisa dapatkan adalah oleh karena Tuhan tahu bahwa ada saya, ada Dewi, ada Pak Gun, ada Pak Ren, ada yang lain-lainnya, ada Benny yang mau menjadi pelayan Tuhan di masa sekarang. Coba kalau Adam dan Hawa sudah dilenyapkan, nggak ada kita dalam pelayanan ini. Nggak ada kita di gereja Makarios. Jadi itulah salah satu jawaban yang saya bisa sampaikan. Dan saudara bayangkan, nah, itulah sebabnya Tuhan begitu sangat mengasihi kita, melampaui akal kita. Ya, tadi saya katakan, sesuai dengan pikiran saya, kalau saya Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa melanggar, ya sudah, dilenyapkan saja, supaya kemudian selesai persoalan. Dan itulah sebabnya, karena dia mencintai kita, karena dia tahu ada kita yang mau melayani dia, ada kita yang mau setia kepadanya, sehingga dia membiarkan Adam dan Hawa itu hidup. Saudara, Matius 22 ayat 37-40. Ini yang paling penting 40. Ada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Kasih kepada Tuhan dengan sedap hati kita dan kasih kepada sesama manusia. Jadi saudara, ini adalah suatu keseimbangan yang Tuhan buat bagi kita manusia. Kita mengasihi Allah, tapi juga kita harus mengasihi sama manusia. Omong kosong kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kalau tidak kita mengasihi sama manusia kita. Dan omong kosong juga kita mengasihi sama manusia kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi keseimbangannya, kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, kita harus mengasihi sama kita manusia. Nah, saudara, kalau kita mau berbahagia, sukacita yang penuh, kita akan dapatkan jika kita mengasihi dan menurut Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita manusia. Dan kemudian yang kedua adalah tips dari Raja Salomo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3:5. Oh saudara, kalau kita mempelajari tentang percaya atau iman ini, kita buka dalam Alkitab, Kejadian pasal 12, jadi
menceritakan tentang Abraham hanya 10 pasal. Kejadian 12 dan Kejadian 22. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 22 ayat 2, itu merupakan suatu ujian bagi iman Abraham. Bayangkan Abraham pada waktu itu sudah mapan di kampung halamannya. Disuruh oleh Tuhan pergi dari kampung halamannya. Abraham tidak pernah membantah. Abraham tidak berpikir secara logika, kenapa sih Tuhan mau suruh saya? Kenapa Tuhan mau keluarkan saya dari tempat ini? Dia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepadanya adalah untuk kebaikannya. Itulah iman Abraham yang luar biasa. Dan kemudian saudara bayangkan, di ayat yang di pasal terakhir daripada Abraham nih, menceritakan tentang Abraham, pasal 22, kemudian ditulis di sana ayat 2 kalau tidak salah, dan Tuhan menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat, di suatu gunung, di Gunung Moria, membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan di sana. Oh, saudara, ini luar biasa. Abraham tidak pernah membantah. Abraham tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Ini tidak masuk di akal ini. Tapi dia menurut. Jadi itulah sebabnya penurutan identik dengan iman. Penurutan itu adalah kesetiaan. Jadi kita tetap teguh dalam penurutan apapun yang menimpa hidup kita. Itulah iman. Dan saudara, yang ketiga adalah muliakan Tuhan dengan harta. Nah, ini dia. Amsal pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana Pendeta Tilung, suaranya tidak terdengar. Suaranya mati. Pendeta? Suaranya tidak kedengaran. Tidak membutuhkan uang kita. Kan begitu. Okay. Yang dimaksud dengan di sini adalah kita harus mengakui, sebagaimana Pendeta Harlan tadi sudah baca, kita harus mengakui bahwa pemilik daripada segala sesuatu yang kita nikmati, harta, rumah, mobil, anak-anak sekalipun, dan kita sekalipun, adalah Tuhan. Nah, ini. Jadi pemikiran ini yang kita harus tanamkan dalam pikiran kita, sehingga dengan demikian, ketika kita kehilangan, bukan karena sengaja, kita tidak akan merasa berduka, tidak merasa menyesal, karena semua Tuhan punya. Nah, itulah sebabnya kita tidak akan ada rasa untuk mempertahankan ketika Tuhan meminta. Jadi itulah sebabnya tidak ada artinya 10%, tidak ada artinya 20%, bahkan 30% kalau bangsa Israel. Kalau kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita. Oh, saudara, ini suatu hal atau suatu rumus bagaimana kita bisa bahagia dengan harta kita. Kita harus tahu bahwa harta yang kita miliki, termasuk tubuh kita sendiri, termasuk anak-anak kita, adalah milik Tuhan. Nah, kalau ini yang terjadi dalam pikiran kita, kita hidupkan dalam kehidupan kita, ini ada suatu kutipan dari Roh Nubuat, dari tulisan Nyonya White dalam Council on Stewardship halaman 22, dia berkata begini, betapapun besar atau kecilnya harta milik pribadi seorang, biarlah dia selalu ingat bahwa hal tersebut hanyalah dipercayakan kepadanya untuk dimiliki. Itulah sebabnya kita jadi stewardship. Karena untuk segala kekuatan, waktu, talenta, kesempatan, dan harta, dia harus memberikan perhitungannya kepada Allah. Nah, ini dia. Jadilah kemudian muncul rumus-rumus 10%, 20%, persembahan, syukur, dan lain-lain. Tapi sekali lagi,
ini tidak menjadi persoalan bagi kita kalau kita dipenuhi oleh kasih, dan kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa apa yang kita miliki itu bukan kita punya. Nah, ini pergumulan, saudara. Karena nggak mungkin lah saya sudah dengan keringat saya, dengan dengan pergumulan yang luar biasa saya mendapatkan kekayaan ini. Bagaimana mungkin ini milik Tuhan? Dan kemudian ini tulisan Roh Nubuat juga dalam Testimonius 6 ayat halaman 386. Allah menyediakan pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai suatu pengingat akan kepemilikannya atas segala sesuatu. Demikian juga tuntutan Allah terhadap kita. Ia menempatkan hartanya di tangan manusia, tapi meminta agar 1/10 harus dengan setia dikesampingkan untuk pekerjaannya. Apabila kita setia menuruti tuntutan ini, maka kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Jadi sebenarnya kita membawa perpuluhan, kita membawa second tithe, kita membawa persembahan, itu sebetulnya adalah bentuk pengakuan kita bahwa apa yang ada pada saya adalah milik Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Nah, inilah yang mendasari pemikiran atau iman daripada jemaat Makedonia, sehingga mereka memberi kasih dan setia, percaya dengan segenap hati, memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama. Itulah sebabnya muncul tulisan dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, luar biasa, saudara. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi mereka sudah memberikan persepuluhan. Mereka sudah bahkan memberikan memberikan second tithe, bahkan melampaui kemampuan mereka 30%. Luar biasa, saudara. Dan inilah yang lebih luar biasa adalah 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi yang diharapkan hamba Tuhan adalah apa? Kesetiaan membayar perpuluhan, kesetiaan membayar second tithe, kesetiaan membayar persembahan. Tapi mereka memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Mereka memberikan diri mereka. Nah, saudara lihat. Berikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah. Juga kepada kami. Oh, saudara. Ini akan terjadi bagi kita semua. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mengasihi sama manusia dengan kekuatan kita. Dan kemudian yang kedua adalah kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memiliki segala harta yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah, yaitu dia, setia. Setia dan menurut. Setia adalah teguh dalam pendirian. Teguh, konsisten dalam dalam janji kita. Dan itulah sebabnya maka kalau itu yang kita lakukan, maka saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan kemudian ini, ketika Tuhan menjadi yang pertama dalam hidup kita, Ia selalu memberkati sisanya. Dan kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang Dia minta. Bahkan tenaga tubuh kita sendiri kita berikan untuk Tuhan. Talenta kita berikan untuk Tuhan. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji yang luar biasa dari pencipta kita. Dan janji ini pasti akan dikenapinya. Allah merancang sistem pemberian, sistem memberi, supaya manusia dapat menjadi seperti Khaliknya, dermawan dan tidak cinta diri atau tamak, akhirnya memperoleh pahala kekal. Nasihat Penatalan halaman 15. Jadi kita boleh jadi kaya, tidak masalah. Dan kemudian kita bahagia. Tapi kalau hanya kaya dan kemudian bahagia di dunia ini, itu percuma saja kalau kita tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi kita kaya, bahagia, dan hidup yang kekal. Dan jangan lupa, saudara,
kekayaan yang dimaksud di sini bukan hanya harta kita, tapi kedermawanan kita, seperti yang dilakukan oleh jemaat di mana tadi? Jemaat yang di Makedonia. Dan itulah sebabnya mereka paham dengan ini dan mereka setia dalam pemberian, setia dalam perpuluhan, setia dalam persembahan. Dan itulah sebabnya mereka sangat berbahagia. Dan saya yakin mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3:17, kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagia kamu. Jika kamu melakukannya, itu akan membawa kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Tilung yang sudah mengingatkan kita bagaimana kunci untuk hidup kaya, bahagia, dan memperoleh hidup kekal. Saya juga mendapatkan banyak pelajaran bahwa apa yang kita bawa sebagai persembahan ataupun perpuluhan itu adalah sebagai bukti kasih setia kita, bukti percaya kita, dan salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan, ya, mengakui Tuhan sebagai pencipta kita. Berarti ada dua ya Pendeta ya, untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta. Satu adalah hari Sabat, dan yang kemudian adalah perpuluhan dan persembahan kita. Sehingga ini membawa makna yang lebih tinggi di dalam kita memberikan persembahan. Jadi bukan karena gereja membutuhkan atau karena kita harus menyumbang, bukan karena ini sebagai kewajiban, tetapi justru sebagai bukti percaya dan kasih kita. Puji Tuhan. Kami mohon Pendeta Tilung untuk mendoakan Jemaat Makarios supaya tetap setia di dalam perpuluhan, dalam persembahan, dan diberkati untuk menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Silakan Pendeta Tilung untuk berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya akan melayangkan doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sumber segala berkat. Padamu kami datang pada siang ini ya Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita sorgawi. Karena kami tahu sekarang bahwa Engkau adalah pemilik kami. Pemilik harta kami. Dan itulah sebabnya maka oleh karena kasih kami kepadamu, oleh karena percaya kami kepadamu, sebagai pengakuan kami terhadap Engkau sebagai pemilik kami, maka kami akan dengan setia mengembalikan, membawa persembahan dan perpuluhan. Bapa, kami tahu Engkau Maha Kaya. Kami tahu bahwa uang yang kami serahkan itu, harta yang kami berikan itu, bukan untuk Tuhan, tapi untuk pelayanan bagi sesama kami yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan mau jadikan kami sebagai jaringan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan mau gunakan kami agar supaya Tuhan dapat dikenal di semua bangsa yang ada di atas dunia ini, supaya Engkau cepat datang dan kami cepat diselamatkan dan kami boleh diselamatkan. Oh Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kepada kami pengertian bahwa apa yang kami berikan untuk Tuhan itu adalah untuk jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Itu oleh karena kami mencintai pekerjaan Tuhan. Itu oleh karena kami mencintai jiwa-jiwa agar supaya boleh diselamatkan pada waktu Engkau datang pada kedua kalinya. Tuhan, kami percaya Jemaat Makarios, Engkau akan senantiasa berkati. Engkau melihat bagaimana kesetiaan mereka. Engkau melihat bagaimana komitmen mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kami merasakan sendiri bagaimana mereka membantu hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka membantu pelayanan dimanapun. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan melakukan janjimu kepada mereka. Engkau akan memenuhi segala lumbung-lumbung mereka. Mata pencarian mereka, bisnis mereka. Engkau akan berkati.
Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi Jemaat Makarios, samping berkat badani yang Kau karuniakan, berkati juga kerohanian mereka. Semakin mereka dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian maka ketika Engkau datang pada kali yang kedua, mereka boleh diselamatkan. Dan kami semua boleh bertemu dengan Yesus. Bapa di sorga, mereka sementara merayakan ulang tahun mereka yang ke-23. Untuk itu ada banyak acara dan program yang mereka lakukan sampai pada hari Sabat yang akan datang. Berkati semua ini ya Tuhan, agar boleh membawa berkat bagi masing-masing anggota jemaat, baik yang baru maupun yang sudah lama berada di Makarios. Sehingga dengan demikian, Jemaat Makarios akan bersatu padu di dalam satu ikatan kasih persaudaraan. Dan dengan demikian, mereka akan lebih maju lagi. Dan dengan demikian, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Berdoa untuk Pendeta Heron dan juga Pendeta Maurice. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat dari sorga kepada mereka dalam mengembalikan jemaat-Mu di Makarios. Sehingga jemaat ini akan tetap bersatu dan senantiasa merasakan kasih persaudaraan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian mereka lebih giat lagi dalam membantu pekerjaan Tuhan. Baik di Konferensi DKI Jakarta maupun di daerah-daerah yang lain. Bapa, kami percaya karena kami yakin Tuhan ada di hati dan pikiran kami, akan menggerakkan hati kami supaya senantiasa kerja bagi Tuhan. Senantiasa memantulkan citra Tuhan dalam kehidupan kami, bukan citra manusia. Senantiasa memberitakan Tuhan melalui sikap kami, melalui tingkah laku kami, sehingga Tuhan boleh dikenal melalui sikap dan tingkah laku kami, melalui persaudaraan kami, melalui persekutuan kami, dan persatuan di Makarios. Terima kasih Tuhan mau mendengarkan doa kami. Terima kasih mau memberkati umat-umat Tuhan di Makarios, mulai dari anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa, orang-orang tua kami, sehingga dengan demikian kami semua boleh bersukacita berbahagia di dalam Tuhan, karena kekayaan yang Engkau karuniakan kepada kami, yaitu hidup, dan hidup yang kekal yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Itulah sebabnya doa ini kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami. Amin. Amin. Secara khusus, Jemaat Makarios mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk Pendeta Tilung yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2021. Karena Pendeta tadi bilang akan bergabung dengan Jemaat Taman Harapan ya. Jadi mungkin jemaat boleh menyalakan video untuk melambaikan tangan, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tilung dan Ibu Edson. Sama-sama, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Oscar. Oke, Pendeta. Ya. Pendeta, terima kasih. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta. Ya, Ibu Aneka, terima kasih, Ibu Aneka. Oscar. Kirim salam untuk jemaat. Ya, terima kasih Pak Gun. Ya, untuk Cilani ya. Ya, terima kasih Pendeta Tilung dan Ibu Edson. Selamat melayani hari ini di Jemaat Taman Harapan.